Betul. Oke, Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih sudah datang ya. Walaupun cuma ada 3 orang, nggak apa-apa, is oke. Kita tujuannya buat belajar aja ya teman-teman ya. Sharing-sharing ilmu aja ya. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Mau keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, oke, makasih. Nah, sebelumnya saya pengen tahu dulu teman-teman dari mana, Mas Iksan, Mas Juna dari mana asalnya? Semarang, Mas Yana. Semarang. Ya, Kalau Mas Iksan dari mana? Dari Pekanbaru, Mas. Oh, jauh ya, Riau ya. Iya, Riau. Oke. Ya udah, saya dulu pernah di eh Rengat, Mas Isan, kenapa? Oh, Oh, pernah di Riau juga. 3 tahun. Wow. Oke. Nah, sebelumnya di sini aku mau tanya dulu ya. Teman-teman sudah lama atau belum ada di pasar modal? Kalau udah lama, berapa tahun, stylenya lebih ke mana? Misalnya lebih ke trading, lebih ke swing, atau lebih ke invest, atau portonya dibagi-bagi. Coba dari Pak Alim dulu, boleh. Oh, enggak. Kalau saya sih sudah sejak 2023 ya. Rencana awal dulu kan memang invest, sekedar invest dengan beli di bank-bank gede lah ya, Ya, BUMN. Tapi lama-lama di 2024, mungkin 2024 Agustusan lah, itu mulai trading, coba trading. Ah, ya sampai sekarang. Nah, cuma memang karena apa pasarnya yang nggak menentu, itu kadang berubah-berubah ini ya. ya, Portonya kadang banyak yang plusnya, cuma ini ya lama-lama banyak yang minus. Cuma kalau dihitung-hitung ya kayaknya masih masih imbang lah. Jadi masih impas. oh, gitu. Oke. Masih BEP ya istilahnya. Ya. Kalau Mas Iksan gimana? kalau saya pemain swing sama trading, Mas. Tapi dibagi Hmm. dua. Swing, swing, Oke, swing portonya yang, dipisah atau iya, Porto gimana? dipisah. Iya, Porto Hmm. dipisah. Swing, swing sama trading yang saham bagus. Yang satu lagi swing trading sama saham-saham gorengan. Oh gitu. Oke. Dari tahun berapa Mas? Oh, baru setahun ini, Mas. Oke. Kalau Mas Juna, Saya baru 4 bulanan, Mas Yana. Jadi masih nyari bentuk antara trading sama invest ini. Dan sama dengan Mas Mas Imron tadi ya, Iksan. Mas Lim tadi, Mas. Itu masih portonya masih banyak merahnya daripada hijaunya nih. Ya, karena marketnya juga Nah, lagi nggak menentu ya. Ini ya, ya. penyebabnya salah satunya juga trust isu juga sih sama BUMN kan kemarin ada kasus Pertamina, sebelumnya Timah gitu kan. Jadi kan trustnya kan kurang masih kurang baik ya. Terus ekonominya juga lagi lesu juga. Jadi eh, yang lagi growth kan lagi China kan. Jadi investor asing lagi tarik dananya masuk ke Cina dulu. Nanti kalau udah stabil lagi, mereka masih masuk lagi Pak, ke Indonesia gitu. Karena kayak bank-bank BUMN atau saham-saham Indonesia tuh juga masih banyak yang bagus. Potensi growth-nya juga tinggi. Nanti akan saya bahas ya. Oke, berikutnya siapa lagi? Siapa yang pakai nama titik itu? Nah, di sini teman-teman, aku khusus bahas soal Porto Invest ya. Kalau soal apa namanya trading dan swing itu bukan di sini ya tempatnya, maksudnya bukan bukan di topik diskusi ini ya. Nah, jadi ini aku coba bahas dulu tentang bagaimana cara membaca laporan keuangan perusahaan. Nah, jadi laporan keuangan perusahaan tujuannya apa? Nah, kalau gini tujuannya kita bisa mengerti, oh, perusahaannya masih profit yang besar, masih bisa menghasilkan IPS yang besar,
masih bisa membagikan dividen yang besar. Terus kita juga bisa lihat growth-nya, misalnya dari kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4, dan seterusnya itu gimana? Apakah berkembang, apakah flat, apakah naik turun, fluktuatif atau gimana? Itu kita bisa lihat di sini nanti ya. Oke, nah sebelumnya saya mau pengen tahu dulu pengertian teman-teman tentang sekilas tentang fundamental ya, atau rasio keuangan. Coba sini ada yang tahu boleh boleh bantu menjawab ya. Apa itu net income, apa itu EPS, apa itu dividen, PBV dan lain sebagainya. Nah, yang tahu aja misalnya, oh saya tahu nomor satu, boleh. Coba kita biar diskusi dua arah ya guys. Ada yang tahu apa itu net income, apa itu EPS, apa itu dividen, apa itu PBV, apa itu PER, DER, ROA, ROE. Jadi kita pakai 8 ini ya, 8 indikator ini ya, untuk nanti kita menganalisa. Ada yang tahu? Net income dulu deh, apa itu net income? Halo. Eh, Sebenarnya yang 1 sampai 8 itu kan kita juga cukup familiar, dan Hmm, di Excelnya Mas Yusuf pun sudah dipasang kan. Eh, hmm, Lebih ke memang kalau kita kan belajarnya teori ya Mas, itu ceritanya kan hmm, teori dulu. Lah giliran kita ngecek di laporan keuangan kadang memang miss gitu loh. Eh, Bacanya terus ini masukin rumusnya ya kayak kayak net income ya jelas itu kan laba bersih. Nah, laba bersih setelah hmm, pokoknya semuanya udah dibayar-bayar itu, nah, nanti dapatnya kan apa kayak dividen dividen kan keuntungannya dari apa misalnya labanya dari perusahaan itu kan dibagi ke pemegang sahamnya dapat berapa-berapa. Kalau kayak IPS kan istilahnya apa yang earning per per share. saham itu dapat labanya ini berapa Hmm, ya urutannya kan betul. net income EPS itu kan berurutan ya seperti itu. Kurang lebih ya, itu Oke. berketerkaitan sama lain nih. Nah, mungkin ada yang mau menambahkan boleh? Jadi saya cuma pengen tahu wawasan singkat aja ya tentang teman-temannya. Barangkali ada yang belum tahu atau gimana. Jadi aku pengen tahu dulu nih sampai mana teman-teman paham dari sini. Ini sederhana basic banget ya teman-teman. Mau ada yang mau nambahkan? Ini berketerkaitan satu sama lain ya. Ada yang menambahkan nggak? Kalau enggak, aku next ya. Ada nggak yang mau coba? Misalnya bedanya ROA sama ROE apa? Bedanya PBV sama PER apa? Nah, tadi yang menanggapi Bapak tadi ya, makanya maka dari itu kan aku coba buat grup ini ya, supaya memudahkan teman-teman itu tinggal pakai aja, tinggal baca aja gitu. Kalau perkara rumusnya itu di Google banyak kok, di Google banyak. Jadi aku memang sengaja update paling enggak seminggu 5 saham karena aku juga masih hitung-hitung juga Pak. Hitung juga misalnya IPS-nya dapat berapa untuk harga saat ini ya. Kalau misalnya kita lihat di sekuritas, kadang-kadang kan miss ya. Missnya kenapa? Karena misalnya harganya udah turun atau misalnya labanya turun, kan udah beda lagi IPS-nya atau net income. Jadi saya itu hitungnya manual ya teman-teman. Nah, setelah saya cek dengan sekuritas itu mirip-mirip lah, nggak beda jauh. Jadi enaknya teman-teman di sini tinggal baca doang ya. Nah, jadi ini introduce sedikit ya. Sobat Investing itu adalah sebuah komunitas investor yang melakukan pendekatan fundamental ya untuk investasi jangka panjang minimal 1 sampai 5 tahun bisa atau 5 sampai 10 tahun ya. Pendekatan yang diambil adalah fundamental analisis ya. Uh, di mana kita melihat kesehatan
perusahaan mempelajari laporan keuangan. Apabila perusahaan tersebut sehat, mampu konsisten menghasilkan laba yang besar dan tetap stabil di kondisi market, semua kondisi market ya, kecenderungannya perusahaan tersebut akan konsisten membagikan dividen dan mendapatkan kepercayaan oleh investor itu sendiri ya. Oke. Berikutnya singkat aja ya. Nah, net income ya. Jadi net income itu adalah ini ya apa? Um, Laba bersih ya. Udah bersih, dipotong pajak, dipotong biaya produksi, dipotong gaji karyawan, THR dan lain sebagainya, laba bersih itu disebutnya net income. Kalau EPS adalah earning per share. Jadi laba bersih yang dihasilkan di setiap lembar sahamnya. Misalnya IPS-nya Rp500 misalnya. Terus dia bagi dividen misalnya katakanlah eh, berapa namanya? Misalnya Rp300. Berarti nanti Rp200-nya itu masih disimpan sebagai kayak labanya mereka atau untuk ekspansi dan lain sebagainya. Itu IPS tuh untuk memudahkan kita tahu satu saham ini kita untung berapa sih? Misalnya kita beli saham 1.000, IPS-nya Rp200. Berarti kalau kita membeli satu lot saham itu 1.000, keuntungan kita per lembar saham itu cuma Rp200, kalau punya gitu. Sebaliknya ada juga misalnya um, aku udah beri contoh beberapa saham di belakangnya. Nanti misalnya uh, kita membeli saham seharga 20.000 misalnya. Oh, ternyata IPS-nya itu sekitar 7.500. Terus dibagi dividennya 4.000 per lembar saham. Jadi kita bisa tahu dari sana kurang lebihnya itu pembagian dividen itu berapa sih dari IPS yang dapat itu. Misalnya katakanlah perusahaan mengumumkan dalam RUU UBS ya, misalnya mereka membagikan dividen tunai sebesar 40% atau 60%, tinggal dikurangi aja IPS-nya itu, lebihnya gitu ya. Nah, berikutnya nanti kalau ada yang ditanyakan boleh ya. Berikutnya ada PER ya, atau price to earning ratio. Jadi itu adalah rasio yang digunakan untuk menunjukkan seberapa besar harga saham perusahaan dibandingkan dengan laba per share atau IPS. Rumusnya ada ya, harga saham dibagi IPS. Nah, kriterianya yang menurut value investing bagus tuh tidak lebih dari 10 kali ya. Misalnya pernya udah lebih dari 10 kali, wah itu berarti udah mahal. Apalagi kayak contoh ya, contoh ini disclaimer ya, kayak PANI atau kayak apa misalnya saham-saham yang over value ya, atau misalnya katakanlah kayak AMRT itu kan lebih dari 10 kali ya pernya ya. Teman-teman bisa cek sendiri ya. Apalagi kalau PANI itu kalau nggak salah pernya udah berapa ratus atau berapa ribu kali gitu. Jadi mahal sekali. Ini disclaimer ya, bukan bukan nyebut saham untuk dijual atau dibeli. Nah, berikutnya ada ROA ya, return on asset. Jadi itu adalah apa? Digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan mampu menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Tuh, jadi itu adalah tadi ROA. Nah, kebanyakan kalau misalnya banking, kenapa kok ROA-nya kecil? Karena asetnya itu kebanyakan adalah kantor ya. Sedangkan kalau tambang, kenapa kok tambang kok ROA-nya kecenderungannya besar? Karena tambang tersebut asetnya adalah tambang. Tambang itu menghasilkan apa katakanlah batu bara, emas, nah, itu kan menghasilkan banyak keuntungan ya kurang lebihnya gitu. Jadi nanti ada contohnya ya. Gitu.
Berikutnya ROE, return on asset, return on equity ya. Equity adalah modal yang ditempatkan ya. Jadi ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan laba menggunakan modal yang ditempatkan atau dimiliki perusahaan atau equity. Nah, semakin besar ROE, artinya perusahaan mampu menghasilkan laba yang besar dari modal yang ditempatkan. Terakhir ada DER ya, debt to equity ratio atau utang ya. Nah, adalah rasio yang digunakan untuk perbandingan antara total utang dan total ekuitas atau modal yang dimiliki perusahaan. Semakin kecil DER-nya, semakin bagus. Contoh misalnya Pak Sofian ya memiliki aset 2 triliun misalnya. Nah, dia punya utang di bank 200 juta. Kira-kira aman nggak keuangannya Bapak tadi? Aman nggak kira-kira? Aman ya. Karena kalau misalnya dia punya aset 2 triliun, pinjem bank untuk modal misalnya dua 200 atau 200 miliar misalnya ya. Nah, dari 200 miliar itu dia menghasilkan laba misalnya menghasilkan laba 400 miliar misalnya. Nah, dari laba itu kan bisa membayar utangnya ya. Belum lagi aset yang dimiliki lebih banyak daripada hutangnya. Jadi kalau melihat perusahaan yang sehat itu kalau bisa asetnya harus lebih besar daripada hutangnya. Kurang lebihnya gitu ya. Nah, ini semakin kecil semakin bagus dana ya. Nah, rasio keuangan ini untuk mengukur proporsi antara utang atau debt dan equity atau struktur modal perusahaan. Mengandalkan utang dibandingkan ekuitas dalam membiayai operasionalnya. Dia juga menunjukkan risiko keuangan yang dihadapi perusahaan terkait dengan penggunaan utang. Nah, contohnya tadi, kalau misalnya katakanlah saya hanya punya punya aset katakanlah sebesar 100 juta misalnya. Tapi saya utang 500 juta. Kira-kira aman nggak posisi saya? Tidak aman ya, karena asetnya lebih kecil daripada apa namanya? Lebih kecil daripada utangnya. Kira-kira bank bakal ngasih nggak pinjaman ke saya? Tentunya tidak ya, karena misalnya amit-amit gagal bayar, aset yang disita itu nggak cukup untuk melunasi hutangnya. Nah, dari sini dulu teman-teman ada yang ditanyakan apa enggak? Dari sini dulu yang ditanyakan apa enggak? Coba silakan. Sebelum kita lanjut ya, ini ada contoh-contohnya ya. Ada Bank BRI, ini aku pakai uh, apa namanya rasio keuangannya sederhana aja ya. Jadi nanti teman-teman bisa membandingkan efektif gak sih perusahaan ini menghasilkan laba. Beberapa enggak semua ya. Nanti untuk yang di grup sobat investor, nanti aku update secara bertahap ya. Paling enggak 1 minggu 5 atau 10 bisa lah. Insya Allah. Nanti contohnya enggak. Ada yang ditanyakan apa enggak teman-teman dari sini tentang yang pengetahuan dasarnya tadi? Enggak ada? Ada apa enggak? Belum saya lanjut ya. Kalau enggak ada, aku coba lanjut ya, biar agak Minta cepat. Ya, rasio gimana? yang idealnya, ceritanya Pak Yana. Ya boleh. Rasio idealnya PBF, Perwa, ROI dari itu ada rambu-rambunya nggak? Misal PBF berapa kali Oh,
gitu biar jelas artinya oh ini langsung bisa kita katakan layak atau possible gitu. Oke, oke. ROE berapa kali yang ideal begitu. Terima Oke, kasih. oke. Boleh catat ya teman-teman ya. Jadi kalau menurut value investing dari PBV dulu ya. PBV dikatakan murah itu jika di bawah 2 kali. Bisa buat catatan nggak? Bentar. Bentar ya. PBV yang murah itu di bawah 2 kali atau maksimal 2 ya. Bisa ditoleransi kalau perusahaan tersebut itu growth. Growth itu apa? Misalnya pertumbuhannya itu pesat atau pertumbuhannya itu eh, apa cepat lah katakanlah atau memiliki laba yang konsisten tinggi. Misalnya kayak katakanlah banking sebelum sebelum drop itu ya sebelum sebelum drop drop kemarin itu PBV-nya di atas 2 semua. Nah, ini sekarang udah di bawah 2. Per-nya maksimal 10 kali ya. 10 kali itu dikatakan murah ya. ROA, ROE itu semakin tinggi semakin bagus. Nah, ini tadi contohnya kalau banking ya. Banking itu ROA-nya pasti kecil ya. Karena asetnya dia adalah kantor. Kantor operasional ya. Beda sama tambang ya. Kita coba cek saham-saham tambang ya. Nah, contohnya ini ada Astra deh. Oh, Astra ini apa namanya? Grup holding ya. UNTR kita coba UNTR ya. Nah, ROA-nya UNTR gede ya, 11 kali. ROE-nya gede juga ya, 21 ya. Coba kita lihat ada PTBA. PTBA ini ROA-nya lebih gede daripada UNTR ya. Karena kenapa? Karena dia adalah perusahaan BUMN yang menyuplai batu bara, penyuplai utama batu bara untuk konsumsi PLN. Ya. Jadi seluruh listrik di Indonesia itu kebanyakan yang memasok itu adalah PTBA. PTBA ekspornya juga nggak terlalu banyak dibandingkan yang lain-lain. Nah, karena ini ekspornya lesu, jadi PTBA di sini unggul ya, memiliki ROA yang tinggi ya. Return on assetnya 15,8 kali, return on equity-nya 28,5. Maka dia bisa membagikan dividen yang besar ya. 1000 ini 2024 aja ya. 1094 plus 397,71. Nah, kenapa kok PTBA juga dividennya gede? Store devisa ke negara ya. Jadi gitu. Kurang lebihnya gitu. Dari sini udah terjawab apa belum tadi? Udah terjawab apa belum? Ini kalau bank ya, ROA-nya masih kecil ya, kecil-kecil ya. 1,9, ini 1,9 juga. Ini 1,7 NISP. Ini ada Mandiri. Mandiri itu cuma 2,3 ROE-nya. ROA-nya. BRI cuma 3 kali. Nah, gitu ya. Ada yang ditanyakan apa enggak, teman-teman? Lagi? Udah terjawab belum? Ya. Udah ya. Jadi bisa catat intinya yang basic banget tuh PBV sama PER-nya aja. Kalau ROA, ROE itu bisa disesuaikan ya. Misalnya oh, banking, misalnya Big Bang ya. Big Bang. Teman-teman bisa comparison aja. Misalnya lihat BCA berapa. Kenapa kok BCA nggak aku masukkan di sini? Karena dia udah terlalu mahal harganya. Walaupun sudah diskon, udah terlalu mahal harganya. Per-nya itu 20 kali. Sedangkan net income-nya itu sama kayak BMRI 55 triliun kuartal 4-nya. Dividennya kecil, makanya aku nggak masukin BCA ya.
Bukan berarti aku nggak suka BCA ya. Ya, kurang lebihnya gitu ya. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau nggak ada lagi nggak? Udah terjawab? Udah terjawab apa belum? Cukup? Oke. Ada lagi nggak? Nah, ini coba saya eh, nanti kita bandingkan ya. Misalnya ada 3 bank BUMN sama bank swasta yang apa namanya itu, yang under value ya. Nah itu seberapa efektif perusahaan mampu menghasilkan laba. Nah coba dari BRI dulu ya. BRI kita fokus di bagian net income statement aja dulu ya. Nanti ininya bisa dibaca sendiri ya. Nah coba pertama ada BRI ya. Labanya kuartal 4 itu 60 triliun sekian ya. Dia menghasilkan IPS Rp400 per lembar saham. Dividennya 135 tambah 235 berapa tuh? Berapa berarti? Berapa kalau di jumlah tuh? 300 lebih ya, kurang lebih ya. 375. Nah, 375 ya. 375. Oke. Kalau hitung-hitungan nggak begitu pintar ya. Oke, nggak bercanda. Oke. 375 let's say ya. Nah, dengan PBV udah terdiskon ya teman-teman ya. Ini PBV-nya hanya 1,8 dibandingkan yang peak ketika harga di 6.400 tuh PBV-nya hampir 3 teman-teman. Jadi ini diskonnya udah 50%. Jadi kita punya apa, margin of safety atau MOS-nya itu sekitar 50%-an ya dari harga tertinggi. Nah, kalau misalnya tanya, ini udah diskon 50%, Mister. Mas, udah diskon 50%. Kira-kira kapan bisa balik lagi ke 50% lagi? Nah, kayak gitu ya. Ada pertanyaan gitu. Kalau secara teknikal itu history repeat itself. Artinya apa? Sejarah itu akan berulang. Jadi misalnya katakanlah BRI dari harga 6.400, misalnya katakanlah 2023 misalnya atau 2024 ya, ke harga 3.000 sekian ya. Misalnya katakanlah dia jatuh 50% itu selama 2 tahun katakanlah. Recovery-nya kira-kira berapa? Recovery-nya sama, kira-kira kurang lebih 2 tahun minimal ya. Jadi minimal 2 tahun. Jadi kalau misalnya dia dari harga jatuh ke dari harga tertinggi sampai harga terendah itu 2 tahun ya. Kurang lebih recovery-nya 2 tahun juga ya. Itu saya udah ngamatin. Jadi teman-teman bisa cek technical, bisa cek katakanlah trading view. Teman-teman ukur ya, misalnya katakanlah BRI 6.400, oh jatuhnya tanggal misalnya 2000 2024 bulan Maret misalnya. Sekarang 2025 bulan Maret, berarti setahun jatuh ya. Nah, kurang lebih dia recovernya setahun juga ya. Selama perusahaan itu masih berfundamental bagus ya teman-teman. Masih under value atau fair value paling enggak ya. Nah, kurang lebih gitu ya. Ini IPS-nya 400 dibagikan dividen bisa berapa tadi? 375 ya. Jadi BRI cuma nahan laba laba ditahan tuh Rp25 per lembarnya kurang lebihnya gitu ya. Nah, dengan PBV ini sekian, bisa dibaca dulu ya. ROA-nya 19 kali, ROE-nya 3 kali. Kita bandingkan sama BMRI ya. BMRI yang memiliki aset lebih kecil, apa
net income lebih kecil 55 triliun. Ternyata dia IPS-nya lebih besar, teman-teman. 603. Dari tadi berapa? Cuma 400 rupiah. Nah, berarti BMRI lebih efektif ya untuk menghasilkan laba. Ini kenapa kok BRI itu IPS-nya lebih kecil? Setahu saya dia CAGR-nya besar ya. CAGR itu apa? Mencadangkan dana untuk apa, misalnya katakanlah nasabah yang potensi gagal bayar ya, misalnya gitu. Jadi BRI kan mayoritas UMKM dan retail ya. Ya, jadi pencadangannya besar, makanya IPS-nya lebih kecil ya. Nah, itu jadi berketerkaitan satu sama lain. Sedangkan kalau BMRI CAGR-nya pencadangannya lebih kecil karena dia segmen marketnya adalah korporasi yang paling besar ya, perusahaan. Jadi paling besar di perusahaan. Jadi kayak retail UMKM itu kecil. Nah, ini di BV-nya juga udah terdiskon ya. Rata-rata sebelum harga jatuh itu PBV bank itu lebih dari 3 ya. Oh, sedikit over value lah. Tapi yang masih nggak over value banget ya. Harga wajar ya. Karena emang aset dan net income-nya besar. Nah, ini PBV-nya 1, sekian 1,56, pernya 9,4. Nah, ROE-nya 19 kali. Nah, jadi dari kesimpulan dua bank tadi, untuk saat ini BMRI lebih efektif dalam menghasilkan modalnya, menghasilkan laba, gitu ya. Bisa dipahami, teman-teman? Nah, ada lagi BBNI ya, labanya cuma 21 triliun net income-nya, tapi dia bisa menghasilkan 581 ini IPS ya, teman-teman. Kapus tadi. IPS-nya bisa menghasilkan 581. Nah, berarti dia sangat efektif ya dibandingkan dengan BMRI, dibandingkan dengan BBRI gitu. Nah, tapi semua itu punya plus minusnya masing-masing ya, teman-teman. Jadi diskusinya di grup aja ya kalau itu ya. Nah, jadi ini dividennya masih ke dividen 280 rupiah. Nah, jadi walaupun ini labanya cuma separuhnya dari BMRI, IPS-nya bisa besar 581. Nah, mungkin karena CAGR atau apa, tingkat gagal bayarnya rendah, itu ini bisa dicek lagi ya. Nah, dia hanya membagikan dividen tahun 2020 itu 2024 itu 280 per lembar saham. DBV-nya murah 1,1, pernya juga di bawah 10, masih kategori murah ya. Nah, kurang lebihnya gitu. ROA-nya 13 kali, DER-nya 5,9 kali. Nah, jadi nanti kita bisa bandingkan juga ya. Nanti teman bisa baca sendiri juga ya. Ini ada lebih efektif lagi nih. CIMB ya. Ini saham yang under value banget ya. PBV-nya di bawah 1 ya. Ini kesukaannya Pak Loh Keng Hong. Pernya di bawah 10, lebih rendah daripada teman-temannya tadi ya. Labanya cuma 6 triliun ya. 6,8 triliun. Tapi dia bisa menghasilkan IPS 271 rupiah. Dividen terakhirnya 122. Nah, berarti ini saham yang under value tapi growth-nya bagus ya. Nah, jadi ini makanya saya masukkan list di sini ya. Nah, berikutnya ada NISP. NISP ini labanya cuma 4 triliun. Dia mampu menghasilkan IPS 212. Terakhir dividen 72 rupiah. PBV-nya murah banget ya. Hanya di
0,73 ya. PER-nya juga murah, ROA-nya standar yang sama kayak bank-bank lainnya. ROE-nya besar ya, lumayan ya untuk aset bank buku 3 ini udah bagus ROA 12 ya. Nah, ini DER-nya sekian. Nah, berikutnya ada Astra ya, Group Holding. Labanya 42 triliun, IPS-nya 841, dividennya terakhir 421 plus 98. Murah banget ya. PBV-nya di bawah 1 kali. PER-nya murah juga. Grup holding. Holding itu artinya apa? Jadi kalau grup holding itu bisnis adalah induk usaha ya. Astra punya anak usaha apa aja yang teman-teman tahu? Ada UNTR itu di sektor tambang, batubara, emas, ada nikel juga sekarang. Jual beli alat berat terbesar ya. Konstruksi konstruksi pertambangan dan lain sebagainya. Ada di agribisnis ya. AALI, Astra Agrolestari, ada di bidang otomotif, Astranya sendiri, ada bidang spare part auto. Jadi bisnisnya banyak ya. Nah, dividennya terakhir sekitar 500 rupiah ya. Dividen finalnya ya. IPS-nya 800. Jadi masih ada laba ditahan sekitar 341 rupiah. Ini murah banget Astra ya. ROA-nya juga lumayan, ROE-nya gede, DER-nya utangnya kecil ya, 0,9 kali. Nah, jadi itu. Ini ada UNTR ya. Nah, berikutnya UNTR adalah net income-nya 19,51 triliun kurang lebih ya. IBS-nya terakhir adalah 5.326. Nah, jadi dari misalnya harganya berapa sekarang? UNTR 20 ribuan ya. Ini per lembarnya ini untung sekitar 5.000 sekian. Nah, dulu ketika Pak Lok yang pertama kali beli, itu beliau cerita itu UNTR itu harganya masih 100 rupiah kalau nggak salah ya. Nah, dengan IBS yang tinggi ya, Pak Lok Hong percaya kalau UNTR ini harganya nggak wajar itu di bawah Mercy harga Bajai. Nah, gitu. Jadi ya jadi kayak gitu ya pengalamannya. Ini PBV-nya 0,9, PER-nya 4,3, murah banget ya. ROA-nya gede 11,5 kali. ROE-nya 21 kali, DER-nya kecil. Nah, ini kurang lebih bisa cek masing-masing ya. Nah, dari sini teman-teman mungkin ada pertanyaannya, gimana caranya membangun portofolio misalnya gitu. Nah, kalau aku pribadi misalnya dari aku mau punya 4 atau 5 sektor misalnya. Aku pilih aja yang terbaik misalnya katakanlah misalnya di banking ada BBRI atau BBNI misalnya gitu. Atau misalnya pilih second lender-nya NISP atau PNGA gitu. Dari sektor tambang pilih yang terbaik tadi ya, mana ada apa aja. Misalnya ada ITMG atau ada UNTR, oh ada PTBA ternyata ya. Nah, itu ya, misalnya gitu. Nah, kemarin tuh sebetulnya aku sempat ini ya kayak salah karena aku belum cek buat watchlist seperti ini akhirnya jadi miss ya. Nah, jadi Adaro itu aku udah kurangi muatan ya karena ternyata setelah setelah AAI atau Adaro Andalan Indonesia itu ADI-nya di spin off itu harganya jadi mahal banget ya.
akan jadi mahal banget. Dan isunya juga AADI juga nggak bagi dividen tahun ini karena tahun kemarin udah gede bagi dividennya ya. Nah gitu. Jadi Adaro itu mungkin wait and see juga jangka panjang. Jadi aku tidak masukin ke sini karena setelah spin off aku hitung di BV pair-nya itu mahal banget ternyata. Karena AADI-nya kan keluar ya. Jadi selama ini Adaro tuh yang menyumbang revenue besar itu, yang membuat Adaro murah itu karena AADI-nya itu, yang batu baranya itu. Nah, tapi untuk prospek jangka panjang mungkin Adaro bagus ya, atau Alam Tri itu bagus ya karena dia fokus ke green energy. Nantinya mungkin dia tujuannya mau ke FTSE ya, FTSE sama MSCI. Jadi tujuannya masuk ke sana. Tapi benar-benar jangka panjang banget ya. Itu sekarang wait and see dulu. Jadi kesimpulannya tadi adalah ketika untuk membangun portofolio, teman-teman bisa cek ulang ya. Misalnya di sektor tambang, oh, aku pilih Bukit Asam aja deh. Sektor bank, aku BBNI sama NISP misalnya. Di sektor energi misalnya, atau di sektor apa namanya industrial misalnya. Oh, aku pilih Astra atau UNTR misalnya gitu. Jadi bisa dibagi-bagi gitu ya. Nah, jadi itu saat ini sudah sangat murah banget ya harga-harganya ya. Udah terdiskon maksudnya daripada harga sebelum jatuh-jatuh ini ya. Itu PB-nya lumayan mahal banget. Ada yang ditanyakan nggak dari sini teman-teman? Mungkin dari aku itu aja ya. Ada yang ditanyakan apa enggak? Mungkin mau tanya teknikal saham juga boleh ya. Eh, izin Mas. Boleh. Jadi eh, saya punya BMRI, BRI, ASI itu ada. Cuma Mm-mm. memang untuk yang perbankan posisi saat ini berapa ya? Minusku itu adalah sekitar masing-masing 5 lot lebih 5 lot ada. Oke, oke. Nyicil memang nyicil itu beberapa. Mm-mm. Tapi eh, posisi sekarang kan kalau di Excel yang jenengan share itu punya saya sih masih di bawahnya lagi, jadi apa masih lebih mahal lah kayak gitu. Mm-mm. Eh, Bagusnya kan namanya untuk investasi ya, ke depan Mm-mm. kita perlu ngitung apa istilahnya cost-nya dan benefitnya nantinya. Kalau saya lihat ini mungkin kalau total minusnya ada sekitar 4 apa ya 400 mungkin atau 400 Mm-mm. untuk mandiri aja lah, mandiri yang paling memang menyebalkan itu. Oke, oke. Nah, Oh yang iya, kalau Mandiri itu kemarin tuh ini sentimennya dia downgrade sama MSCI. iya iya Jadi dari apa itu namanya? Dari netral ke apa? Underweight. ya iya Kalau kalau BBRI sama BBNI itu malah naik dari netral ke overweight. Makanya ya, tapi untuk sentimen sementara aja sih Pak. Jadi ya itu makanya bener. ah, eh s- dua apa 2 bulan yang lalu kayaknya atau sebulan yang lalu itu masih oke, masih portonya. Habis itu langsung mambet, nah langsung apa minusnya luar biasa. Ah, berarti untuk yang beberapa sudah ada ini kan tetap tak pertahankan, tahu nggak perlu tak CL kan. nggak usah. Jadi ya memang kalau yang di Excel itu dari apa ini ya, eh, sekitar 10 saham ini memang ya menarik memang. Ini dari sejak dulu memang sudah masuk ke pantauan, tapi memang kita belinya kan sesuai selera ya, selera dan sesuai Ya budget betul. investasi. Namanya investasi ya, kita ada ini yang benar-benar idle ya kita pakai ya. Yang nggak kita butuhkan untuk sampai ya 2 tahun 3 tahun ke depan. Ya. Nah, cuma memang yang minus-minus itu yang memang perlu kita jaga sebenarnya. Kadang apa ya psiko, mempengaruhi psikologis Mas. Kalau saya sih Hmm. ini portoku merahnya apa guys, ya pengen pengen tak
CL aja lah gitu, di CL biar bersih, paling-paling juga masih anu kok masih imbang lah sama yang trading yang ini masih aman ya. Tapi kalau ini memang investasi, nggih, saya tak coba tak tak jaga dulu lah. Terutama memang saya punyanya di perbankan. Yang non perbankan itu baru ACI. Telkom kemarin sudah saya lepas apa gara-gara Udah. sentimen yang negatifnya apa istilahnya yang mandiri dan sebagainya. Telkom apa positif sebentar langsung tak tak jual aja itu. Tapi nggak sampai minus, memang langsung ada profit sedikit lah, langsung tak lepas aja Telkom. Kalau Nggih. Telkom sentimennya selain selain apa kayak isu-isu yang apa untrusted ke BUMN tuh Ya, Telkom tuh masih minus banyak investasi di GoTo dan antara itu ada antara itu juga. Sebetulnya kalau menurut aku sih prospek jangka panjang itu bagus dan antara. Cuma mungkin karena masyarakat juga masih takut ya. Oh, Pertamina aja bisa kok dikorupsi sampai sekian. Apalagi dan antara yang mengkoleksi mengelola dana segitu besar itu ya. Jadi mungkin mereka masih takut di situ. Nah, aku coba bantu jawab ya Pak ya. Nah, jadi kalau untuk invest itu kan lebih ke cicil beli ya. Mungkin strategi kita salah kemarin nggak apa-apa karena mungkin Bapak belum belum apa belum 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 betul-betul melihat secara detail ya kayak yang tadi ada IPS, ada PBV, PER, mungkin ya Pak saya nggak tahu lagi ya. Atau betul, mungkin harganya itu emang udah under, tinggi ya, atau udah over value atau mungkin dia itu harganya itu apa namanya uh, fair value tapi masih turun lagi kan ada sentimen-sentimen udah masalah Pak. Jadi kalau untuk uh, perusahaan yang Bapak rasa bagus, Bapak tahu perusahaannya, apalagi udah dibuatkan list yang di Excel tadi ya, itu Bapak bisa cek lagi. Misalnya katakanlah Bapak belinya di 4.800 misalnya. Sekarang di harga 4.200 misalnya ASI contoh aja ya Pak ya. Nah, berikutnya aku buat yang di Excel itu dia bisa naik ke 5.000, 5.500 kan margin of safety-nya masih lumayan tinggi sih dibandingkan dengan batas bawahnya. Jadi Bapak kalau pertimbangan tuh risk reward Pak. Misalnya katakanlah aku mau hold selama 2 tahun. Kalau misalnya potensi loss ke bawah itu berapa? Batas support kuatnya hanya 200 poin ya. Oh ternyata kalau di hold apa namanya kita pakai target 5.500 itu masih bisa potensi profit 500 poin misalnya. Sekarang masih minus 300 poin misalnya. Nah, ada sisi ada cap 200 poin. Nah, caranya gimana? Kalau kita belinya kecil-kecil itu malah enak, Pak. Malah enak. Belinya kita kecil-kecil enak ya. Malah enak. Jadi ketika turun udah udah di bawah under ya katakanlah bottom missing, Bapak punya rezeki lebih tembak di bawah lebih banyak misalnya gitu. Atau beli cicil bertahap aja lah. Toh kan dia naiknya kan juga bertahapan. Naiknya kan tidak mungkin langsung uh, 2 bulan, 3 bulan, tidak mungkin karena itu saham invest kan. Nah, jadi itu bisa di apa? Dicicil bertahap. Nggak usah khawatir kalau Bapak tahu income kayak dividennya itu besar, IPS-nya selalu besar, net income-nya selalu besar, dia market leader di bidangnya, itu. Itu nggak perlu takut, Pak. Atau misalnya pegang Astra. Astra anak usahanya banyak. Ada emas, ada batu bara, ada
nikel dan lain sebagainya, ada otomotif. Ya udah Bapak percaya prospek jangka panjang aja. Kalau supaya Bapak nggak mengganggu psikologis, saran aku itu pakai cara aku, Pak. Portofolionya dipisah. Jadi misalnya aku pribadi ya, kebetulan belakang ini jarang trading memang karena ada kesibukan kerjaan dan aku pengen fokus di invest karena sahamnya lagi murah-murah. Nah itu untuk sebelumnya aku pisah. Jadi trading tadi sama swing sendiri, invest sendiri, beda 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 portofolio, beda sekuritas. Jadi nggak mengganggu psikologis gitu, Pak. Itu saranku sih. Ya, siap Mas. Saya pun punya 3 kok. Saya di Mandiri punya, Stockbit ada, di Mirai juga ada. Ya nanti coba kita split lah. Iya. Ya di split aja, Pak. Jadi kalau aku terus terang ini, Pak, misalnya dulu psikologisku ya, misalnya aku lagi invest sebelum sebelum aku split ya, aku lagi invest, minus nih, masih minus 1 juta nih, misalnya. Itu psikologisku kacau, Pak. Akhirnya tadinya juga gak maksimal karena psikologisnya udah rusak dulu. Tuh. Betul Mas, betul itu. 100. Makanya makanya solusinya adalah di split trading, invest. Jadi uh, invest mindsetku adalah beli dan lupakan. Selama itu pakai uang dingin ya, intinya gitu. Ada lagi nggak teman-teman yang ditanyakan? Ini basic banget ya. Cuma kadang-kadang orang nggak mau belajar, nggak mau baca, nggak mau analisa dulu, asal beli. Oh ya Astra bagus, bagus. Tapi saat beli, mungkin harganya lagi over value, mungkin labanya lagi menurun, atau mungkin penjualan sektor otomotif lagi menurun. Kan banyak sektor ya, banyak faktor ya. Kenapa saham itu bisa naik dan turun? Kurang lebihnya gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Eh, tanya sebentar, Boleh. Coach. Untuk situasi saat ini banyak perbankan yang merah, cocok ya untuk nyerok ya. Kemarin itu Ya, saya sempat BRI itu begitu 5% karena saya masih di akun yang swing langsung saya jual karena lihat lainnya merah itu. Nah, ya. ini untuk nyerok lagi tepat enggak ya bank-bank yang masih merah-merah gini? Atau nanti Nah, ada ini, Coach, rekomendasi dari Coach untuk saham-saham yang untuk investing itu, Coach, yang visible itu, Coach. Terima kasih. sebelumnya Om Juna udah join di ini nggak? Di grup aku nggak? Join di VIP, Oh, join. oke, oke. Aku nggak begitu hafal ya, sorry. Kalau nggak Join. lihat data, iya. Nah, jadi kan, jadi gini, misalnya, contohnya sektor banking ya. Kembali lagi ke mindset tujuan kita. Pertama, apakah itu dananya dingin atau nggak dibutuhkan dalam waktu yang cepat? Kedua, apakah kita itu lebih cenderung swing, lebih cenderung investing, atau lebih cenderung trading? Kalau aku pribadi, sekarang aku nggak mau trading. Momen kayak gini, aku manfaatkan buat invest. Karena apa? Waktu terbaik waktu terbaik untuk beli saham invest ya ketika dia diskonnya lebih dari 30%. Toh, secara histori juga kembali kok harganya. Dari COVID deh contohnya deh. COVID BRI itu harganya 2.100. Aku dulu beli di 2.300 ya. Itu sempat turun ke 2.100, 2.200, 2.100. Itu aku minus 200 poin. Itu aku minus sekitar 2 jutaan. Tak biarin. Emang aku tahu karena history itu repeat itself. Entah dia naik berapa? Naik ke 4.400. Bahkan tertingginya itu ada di 6.400. Kembali lagi ke mindset, Pak. Kalau kita mau dapat gain yang besar ya kuat-kuat tahan merah. Dengan cara apa?
ya split porto gitu. Nah, untuk rekomendasinya di grup Sobat Investing kan sudah ada. Misalnya BBRI, supportnya berapa? Misalnya katakanlah 3.400 dan 3.200. Oh lagi turun nih ke 3.400. Ternyata dia kuat bertahan, mantul. Nah kita bisa beli di situ. Ketika di 3.400 misalnya ya, turun ke 3.400, terus dia bertahan sideways, dia mantul, kita belinya pas pullback, pas di area 3.400 lagi. Kurang lebih gitu. Selama dia nggak jebol itu ya. Atau misalnya cicil bertahap berapa? 3.400 beli, 3.300 beli, 3.200 beli. Boleh. Kantor nanti average-nya jadi bagus. Kayak gitu. Yang penting tujuannya minimal ya, awas target ya. Minimal untuk recover ini paling lambat 3 bulan sampai 6 bulan, menengah itu 1 sampai 2 tahun, panjang 5 sampai 10. Gitu. Ibaratkan mau swing, katakanlah paling enggak 3 sampai 6 bulan. Hitung deh. Ya percaya 3 sampai 6 bulan ke depan sahamnya naik berapa persen. Coba hitung nanti. Kalau teman-teman ragu, coba beli satu lot aja. Misalnya BB. Oh, aku enggak percaya Mas Yana masih ragu misalnya. Beli aja satu lot BRI. Simpan selama 3 sampai 6 bulan ke depan. Gainnya berapa, terus dapat dividen berapa. Nanti kalau apa namanya, kalau bisa dibuktikan aja ya. Kalau kita nggak membuktikan, mungkin kita nggak tahu ya. Jadi membuktikannya dengan lot-lot kecil aja kalau misalnya teman-teman pengen memastikan ya. Tapi kalau aku, kenapa aku believe, kenapa aku trust, karena aku udah merasakan fase-fase itu, fase COVID, fase fase-fase naik turunnya lah, itu aku udah merasain. Itu aja sih kurang lebih. Jadi kembali ke mindset lagi. Siap, Coach. Terima kasih. Ada lagi nggak teman-teman? Mas nanya Mas, Ya boleh. Mas kalau investasi itu kita ambil capital gain-nya atau dividennya? Karena biasanya kalau mereka sudah bagi dividen, harga sahamnya akan turun gitu Mas. Nah itu menyikapinya seperti apa ya Mas ya? Oke, paham, paham. Jadi kalau kalau dividen itu ya, ketika misalnya saham ABCD membagikan dividen Rp400 ya, misalnya ya katakanlah. Nah, ketika habis exit, kemungkinan dia juga turun sekitar Rp400 juga kemungkinan kan gitu ya. Kurang lebihnya kan gitu gampangannya. Kadang-kadang banyak investor itu yang FOMO ya. Menjelang dividen dia baru beli. Contoh Adaro yang kemarin mau stop. Untung itu masih sempat dikerek naik ya. Jadi sempat memberku itu ada yang minus 9 juta, dia akhirnya balik profit jadi 11 juta. Tapi kesempatan itu tidak datang, maksudnya nggak selalu bisa kayak gitu ya. Aku sudah bilang waktu itu ke dia beli Adaro itu H-5 sebelum pembagian dividen dan uh, apa sebelum pembagian dividen dan sebelum spin off AADI-nya. Aku udah bilang jangan beli om. Udah dividennya besar mas. Aku kasih rinciannya itu kan. Menurutku jangan dulu deh. Dia nggak percaya, ya udah belinya banyak juga. Itu dia bilang sempat minus 9 juta. Tapi untung dia sempat dikerek naik lagi ya. Itu bisa profit. Tapi nggak semua saham bisa kayak gitu ya. Nah, jadi untuk menyikapinya, kita kembali lagi ke time frame ya. Kalau misalnya katakanlah
kita beli invest saham di harga yang diskon 30% misalnya. Katakanlah BRI, BMRI dan lain sebagainya kan diskonnya kan lebih dari 30% kan. Itu waktu yang tepat buat beli, time to buy ya. Tapi disclaimer on yang nggak ada ajakannya. Kalau aku pribadi cicil sih, tiap gajian aku cicil ya beli. Cicil masukkan di Astra, masukkan di Telkom, masukkan di BRI, kemarin sempat di Adaro. Tapi aku kurangi muatan di Adaro dulu. Aku pindah ke PTBA. Tuh. Jadi ketika misalnya harganya, ya sorry, aku lanjut dulu ya. Ketika misalnya harganya udah diskon, hanya diskon 30%. 1 tahun ya. 1 tahun dia naik 30% misalnya ya. Nah, dapat dividen sekitar yield 7%. Ya. Nah, kurang lebih jadi kan jumlah kurang lebih 37%. Toh. Sedangkan kemungkinan dia turun setelah dividen ya kalau enggak 7% sampai 10%. Karena turunnya itu kan tergantung yieldnya tadi. Misalnya yieldnya tadi sekitar 7%, dividennya, ya kemungkinan dia turunnya 7%, mentok-mentok 10%. Masih untung nggak? Kalau kita belinya di harga sekarang. Jadi katakanlah 37% dikurangi, let's say jelek-jeleknya turun 10% lah. Masih untung 27%. Belum lagi kalau dia udah turun habis dividen beberapa bulan pasti diserong lagi. Ini kenapa kok pada turun semua? Karena sekarang banyak pindah ke pasar Cina. Cina tuh lagi growth, ekonominya lagi growth. Jadi makanya mover IHSG itu banyak dibuangnya asing, karena asing sementara masuk ke pasar Cina dulu karena lihat peluang growth-nya itu. Kesempatan nanti ketika pasar Cina harganya udah mahal, dia pasti kembali lagi kok ke Indonesia. Nyarinya ke mana? Ya kembali ke banking lagi. Kenapa kok ke banking lagi atau ke blue chip lagi? Ya karena dana kelolaan mereka besar. Mereka nggak mau dong ambil risiko beli saham gorengan, nggak mungkin. Nah, gitu. Kurang lebihnya gitu. Jadi kembali lagi ke mindset, terus manfaatkan harga diskon tuh lihat peluang atau ancaman itu pola pikir kita masing-masing. Kalau aku lihatnya peluang, walaupun aku harus menghadapi resiko, kemungkinan portoku pasti merah, pasti. Kalau namanya market turun tuh pasti merah. Tapi kalau ketika kita yakin sama prospek jangka panjangnya, uang kita juga dingin, ya insya Allah pasti balik modal bahkan bisa profit. Kurang lebihnya gitu ya. Ada lagi Artinya, nggak? Mas, kalau setelah bagi dividen kita jual, terus nanti nunggu ada diskon lagi baru kita invest lagi gitu, Mas? Ya tergantung juga ya Pak ya. Kalau kita ngincernya apa dulu nih? Ngincernya dividen aja, tapi belinya jauh-jauh hari ya. Kembali lagi ke mindset ke apa? Time frame kita ya. Kita misalnya kalau di sobat investor aku tuh udah aku tulis ya, supportnya itu terendah berapa, resistennya tertinggi ke berapa. Misalnya katakanlah tadi Bapak beli di harga 3.200, dia naik ke 4.000, terus bagi dividen Rp200, jadi katakanlah 4.200, modalnya berapa? Modalnya 3.300, katakanlah masih ada keuntungan lah, keuntungan mau dijual ya nggak apa-apa terserah. Tapi kalau kita punya target harga, oh time frame ku mau 2 tahun, mau 4 tahun atau mau 5 tahun,
Atau misalnya uang ini mau aku anggarkan buat biaya pendidikan anakku nanti. Ketika dia mau kuliah 5 tahun ke depan misalnya. Kita anggarkan itu. Bahkan 5 tahun ke depan. Sedangkan tadi aku menargetkan target profit jangka panjangnya misalnya sampai ke 6.400 6.000. Ya udah, kalau mau di hold sampai sana ya boleh, resikonya ikuti fluktuatif dan harus sabar. Kalau mau cuan dibungkus ya nggak apa-apa, terserah. Jadi kan itu kembali ke diri kita masing-masingnya. Semua orang nggak bisa sama. Ya. Kalau aku tujuannya benar-benar buat tabungan jangka panjang. Karena aku adalah apa namanya freelancer ya. Jadi aku nggak bakal punya gaji tetap, aku nggak bakal punya pensiun. Jadi pensiunku di masa depan aku tabung di masa sekarang. Itu. Kalau aku nggak butuh-butuh banget, aku nggak bakal jual. Misalnya kepaksa jual pun ya. Kadang aku jual 1 lot, 2 lot, misalnya gitu. Kalau misalnya ada kebutuhan mendadak ya. Tuh. Jadi kembali lagi ke tujuan kita itu apa, gitu Pak. Semua orang nggak bisa disamakan. Intinya gitu ya. Ada lagi nggak teman-teman? Udah terjawab belum? Udah terjawab apa belum? Cukup, Mas. Ada lagi yang lain? Mas, satu lagi, Mas. Boleh. Ini kadang-kadang saya suka suka HK gitu ya. Dapat informasi ada laporan keuangannya bagus gitu kan. Terus besok langsung HK gitu kan. Terus nggak berapa lama turun gitu kan. Akhirnya jadi rugi. Nah, itu nyikapin seperti itu gimana sih Mas ya? Menyikapi laporan-laporan keuangan yang baru timbul, kita tuh harus beli atau gimana ya? Nggak boleh FOMO Pak. Karena kayak gitu tuh kebanyakan sell on news. Tahu nggak sell on news? Mm-mm. Misalnya nih, saya adalah orang dalam perusahaannya. Nah, orang dalam atau investor besar itu pasti sudah tahu. Misalnya PTBA eh, kuartal ini labanya naik 250% misalnya. Dan akan rilis laporan keuangan pada tanggal 24 Maret misalnya. Nah, sebelum itu orang-orang yang tahu tuh udah beli, Pak. Aku sebagai misalnya orang dalam atau investor besar itu udah beli. Nah, ketika ketika isu itu belum belum keluar, sahamnya udah naik tuh. Udah naik, teman-teman FOMO yang belum paham banget tentang sell on news, mekanisme pasar, beli di atas. Kita jual, turun harga sahamnya. Jadi menyikapinya back to basic, Pak. Kalau aku pribadi, kalau skala tradingnya itu kembali ke teknikal, Pak. Jadi aku terus terang skillnya lebih lebih bagus di teknikal daripada fundamental. Fundamental aku ngerti dikit-dikit lah. Nah, tapi aku juga lagi mendalami buat belajar. Gitu. Makanya aku buka grup investing, sobat investing sekalian sama aku tuh buat list pribadiku sebetulnya sih. Cuma karena teman-teman mungkin butuh ya aku jual juga ke teman-teman. Dan itu kan juga murah juga sih kemarin. Atau promonya. Apalagi member cuma bayar 20.000 sekali bayar ya. Itu murah banget ya. Dan itu diupdate setiap kuartal ya. Ini baru 10 saham yang terupdate. Ya, kurang lebih gitu. Jadi jangan FOMO, kembali lagi teknikal, Pak. Karena pemain besar itu pasti udah tahu hal itu sebelum kita tahu. Nah, kesimpulannya gitu. Masuk akal apa enggak, Pak, kira-kira? Masuk akal apa enggak? Sentimen sell on news. Iya, Mas. Nah, itu jadi
pembelajarannya jangan FOMO ya. Tetap kalau teman-teman paham teknikal, usahakan dianalisa dulu atau tanya kepada yang ngerti ya, itu aja. Atau ikut grup berbayar yang teman-teman percaya lah gitu ya. Kan banyak tuh grup berbayar yang malah pom-pom ya, banyak ya. Kalau kalau kita alhamdulillah dari dulu nggak pernah pom-pom. Itu sih. Ada lagi nggak? Ada lagi? Ada lagi nggak? Udah cukup? Nah, jadi itu aja dari aku ya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau join ya, mungkin ada yang belum join di grup aku ya. Itu kita ada lagi promo ya. Promo di Sobat Investing itu promonya sekarang itu adalah ini, bentar, 150.000 itu permanen ya teman-teman. 150.000 permanen, dapat apa aja? Dapatnya adalah grup investing ya. Berikutnya plus dapat grup investingnya permanen ya. Berikutnya dapat grup VIP sobat cuan atau grup trading ya. Itu selama 1 bulan ya. Nah, jadi ini. Nah, ini. Jika teman-teman berminat boleh ya. Kalau untuk member di VIP Sobat Cuan sini udah dapat diskon banyak kemarinnya. Oke, gitu aja ya. Ada yang ditanyakan nggak? Jadi fasilitasnya tadi adalah apa? Ada analisa fundamental plus teknikal. Jadi support asisnya dikasih juga. Analisa laporan keuangan seperti tadi. Konsultasi portofolio. Dipilihkan 30 saham terbaik dari semua sektor ya. Ini kalau minat bisa WA aku aja atau di ini ya, chat di Telegram boleh, di grup free boleh kalau yang belum join ya. Nah, itu aja dari aku ya, teman-teman. Ada yang ditanyakan apa enggak? Ada yang ditanyakan? Cukup, Mas. Cukup ya. Oke, semoga infonya bermanfaat ya. Walaupun cuma sedikit, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf kalau ada salah kata atau salah apa. Makasih ya udah datang. Sampai ketemu lain waktu. Bye-bye.